Salam PPG Prajabatan. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1 di Sekolah Dasar. Topik 4, koneksi antar materi, berkaitan dengan pendekatan culturally responsive teaching dengan terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Sebagai seorang guru, perlu merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan keberagaman peserta didik di kelas. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan Culturally Responsive Teaching, CRT. Pendekatan Culturally Responsive Teaching merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi pembelajaran dengan budaya. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan keanekaragaman budaya kepada peserta didik sehingga mereka dapat mengenal dan melestarikan budaya. Selain itu, untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Pendekatan Culturally Responsive Teaching ini menjadi suatu cara untuk membekali guru dalam mengajar peserta didik di lingkungan belajar yang berlatar belakang budaya yang berbeda-beda, serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan dari peserta didik. Dalam pembelajaran dengan pendekatan Culturally Responsive Teaching, terdapat langkah-langkah pembelajarannya, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, identitas diri peserta didik. Peserta didik diajak untuk mengenal identitas budayanya yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, pemahaman budaya. Peserta didik mengkonstruksikan pemahaman budaya dengan ilmu pengetahuan baru yang diperoleh dari berbagai sumber. Yang ketiga, kolaborasi. Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk membahas konsep dan perspektif budaya. Yang keempat, berpikir kritis untuk refleksi. Peserta didik membandingkan hasil diskusinya dengan teori yang ada dengan bimbingan guru. Dan yang kelima, konstruksi transformatif. Peserta didik menyajikan pemahaman melalui sebuah proyek. Adapun karakteristik pendekatan Culturally Responsive Teaching yaitu pertama, dukungan orang tua dan keluarga. Dalam penerapan pembelajaran dengan pendekatan Culturally Responsive Teaching, peran dari orang tua dan keluarga sangatlah penting. Oleh karena itu, harus terdapat hubungan yang baik antara guru, peserta didik, dan keluarga peserta didik. Orang tua harus mempunyai kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi peserta didik. Dan orang tua harus dapat menjamin peserta didik dapat belajar dengan maksimal saat belajar di rumah, karena sebagian besar pembelajaran terjadi di rumah. Yang kedua, komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik harus terjalin antara keluarga, peserta didik, dan guru, terutama tentang tujuan belajar yang diinginkan. Seharusnya terdapat keterbukaan antara keinginan keluarga, keinginan peserta didik, dan kemampuan guru, sehingga potensi dari peserta didik dapat benar-benar berkembang. Yang ketiga, pembelajaran berdasarkan budaya. Adanya keberagaman budaya yang dimiliki setiap peserta didik yang ada di sekolah, serta adanya proses globalisasi yang mengharuskan pengembangan pemahaman mendalam tentang budaya di antara populasi yang beragam. Selain itu, diharapkan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan konteks budaya sebagai isi maupun media penyampaian dari materi pelajaran. Keempat, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pada pendekatan Culturally Responsive Teaching, peserta didik menjadi pelaku utama dalam proses pembelajaran. Peran guru sebagai perencana pembelajaran di kelas diperlukan agar dapat terjadi aktivitas dan komunikasi yang positif antara peserta didik. Kegiatan pembelajaran yang memahami peserta didik sebagai individu yang dapat mengkonstruksi pengetahuannya berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Peserta didik diberikan kebebasan yang terarah dalam mengembangkan potensinya. Yang kelima, pembelajaran multikultural. Dengan pendekatan Culturally Responsive Teaching,
Kegiatan pembelajaran dianggap sebagai kegiatan multikultural yang sedang berlangsung dalam ruang kelas, menimbulkan kesadaran akan keberagaman budaya dan latar belakang peserta didik. Dalam hal ini, diperlukan juga kesadaran dari lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran peserta didik. Karena kegiatan pembelajaran peserta didik akan dikaitkan dengan aspek sosiokultural lingkungannya. Yang keenam, menyesuaikan dengan kurikulum. Karena kondisi sosial budaya di setiap lingkungan pasti berbeda-beda dan pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi tersebut, maka seharusnya sekolah memiliki kemampuan untuk membuat kurikulum sendiri yang sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada di sekitar. Sekolah juga harus mampu mengidentifikasi kondisi sosial budaya yang ada di sekitar sekolah. Selain itu, guru juga harus paham dengan kondisi tersebut. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran dengan pendekatan culturally responsive teaching, guru bertindak sebagai fasilitator. Guru harus dapat memfasilitasi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung dengan berbagai macam perbedaan latar belakang sosial budaya dari peserta didik. Dalam hal ini, guru juga berperan sebagai konsultan dan mediator di dalam kelas. Adapun keterkaitan pendekatan culturally responsive teaching dengan terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, dalam pembelajaran dengan pendekatan culturally responsive teaching, menghormati dan mengakui keanekaragaman. Konsep pendekatan culturally responsive teaching menghargai keberagaman budaya dan latar belakang peserta didik. Dengan memahami dan mengakui perbedaan-perbedaan ini, pendekatan ini membantu menciptakan lingkungan yang menghormati setiap peserta didik sebagai individu. Kemudian konsep pembelajaran yang baik. Pembelajaran dengan pendekatan culturally responsive teaching memastikan bahwa materi pembelajaran yang disajikan dalam sesuai dengan kehidupan peserta didik, sehingga ini dapat membantu peserta didik untuk lebih terlibat dalam pembelajaran karena mereka dapat melihat hubungan antara pelajaran dan pengalaman pribadi mereka. Selanjutnya, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi peserta didik dengan mengimplementasikan nilai-nilai budaya yang baik dalam pembelajaran dengan pendekatan culturally responsive teaching dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi peserta didik. Ketika peserta didik merasa bahwa pengalaman dan identitas mereka diakui, mereka lebih mungkin terlibat aktif dalam pembelajaran. Dan yang tidak kalah pentingnya, membangun hubungan positif antara guru dengan peserta didik. Guru yang menerapkan pendekatan culturally responsive teaching berusaha untuk memahami peserta didik secara baik, termasuk latar belakang budaya mereka. Hal ini dapat membantu untuk membangun hubungan yang positif antara pendidik dan peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Demikianlah pembahasan berkaitan dengan topik 4, koneksi antar materi, pendekatan culturally responsive teaching dengan terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Sekian dan terima kasih.